Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi 12 November 2021. Pembacaan kita hari ini terdapat dari kitab 1 Samuel pasal 2, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dimuliakan dan diagungkanlah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, untuk setiap kebaikan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam setiap perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkenan-Mu, sehingga hari ini kami akan dimungkinkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu akan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, sehingga firman yang kami baca pada saat ini menjadi milik kami dan kami jadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, berbicaralah kepada kami pada saat ini melalui firman-Mu, karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. 1 Samuel pasal 2, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursilah. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, imam itu datang lalu berkata kepada orang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawab, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat berdosalah kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Berbahagialah kita semua yang masih membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita saat ini, setia menyatakan berkat Tuhan. Makari tutu unangkaran Pak Kamase. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Adalah suatu ungkapan atau peribahasa yang sering kita dengar. Pertanyaan saya, dari mana ungkapan atau pernyataan ini muncul?
Tentu dari realita yang ada di sekitar kita, bukan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu kisah yang menarik, dan ini adalah kisah nyata dari kehidupan keluarga Imam Eli dan keluarga Elkana. Sebagai imam, tentunya yang diharapkan adalah memiliki keluarga yang dapat diteladani. Namun sayang, anak-anak Imam Eli yakni Hofni dan Pinehas melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak menghormati persembahan yang diberikan atas nama Tuhan. Mereka mencemarkan diri mereka. Tentunya Imam Eli kecewa akan hal tersebut. Sungguh jauh berbeda dengan Samuel, anak dari Elkana dan Hana, yang selama ini berada dalam pengawasannya. Walaupun jauh terpisah dari kedua orang tuanya, Samuel justru menampakkan sikap yang baik dalam pelayanan di rumah Tuhan. Setiap tahun, ibu dan ayah dari Samuel datang mempersembahkan korban kepada Tuhan dan sekaligus memberikan Samuel jubah buatannya. Imam Eli sangat berbahagia melihat mereka. Imam Eli memberkati keluarga Elkana walaupun ia sendiri berada dalam pergumulan atas kejahatan anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita sering berkata, bagaimana mungkin mau menyatakan berkat bagi orang lain sehingga kita sendiri bergumul atau susah? Walaupun demikian, tetaplah menyatakan kepedulian kepada sesama, sekalipun kita berada dalam pergumulan, karena sikap seperti itu mulia adanya. Ingatlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa ketika Yesus menderita disalibkan, ia tetap menyatakan berkat pengampunannya. Semoga kita tetap dimampukan untuk menyatakan berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang selalu setia di atas ketidaksetiaan kami. Kami sungguh bersyukur waktu sejenak Tuhan anugerahkan bagi kami di dalam mendengarkan akan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami, sehingga firman yang kami dengarkan saat ini menjadi pedoman bagi kami semua untuk menjalani kehidupan kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk terus menyatakan berkat bagi sesama kami, bagi siapapun yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, berkati kami dalam menjalani hidup ini, sebab Engkaulah Allah, sebab Engkaulah Tuhan, Sang Sumber berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara renungan kita hari ini. Selamat berjumpa kembali dalam renungan Harian Toraja edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.